Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Pitutur dan Motivasi. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil yang terletak jauh dari keramaian kota, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Bimo. Usianya baru 7 tahun, namun hidupnya penuh dengan perjuangan. Sejak kecil, Bimo telah kehilangan ibu yang sangat ia cintai akibat penyakit yang datang tanpa peringatan. Ayahnya, seorang buruh tani, berjuang keras untuk membesarkan Bimo sendirian. Walaupun hidup mereka sederhana, kebahagiaan itu selalu ada, karena Bimo memiliki harapan besar dalam dirinya. Ia selalu percaya bahwa ada sesuatu yang lebih baik di masa depan, meski dunia seringkali tidak memberi mereka banyak pilihan. Setiap pagi, Bimo bangun dengan senyuman, meski kadang-kadang perutnya keroncongan. Ia tahu, meskipun kehidupan mereka susah, ayahnya selalu berusaha memberikan yang terbaik. Bimo sangat mengagumi ayahnya, yang tanpa lelah bekerja di ladang, menggali tanah, dan memetik hasilnya dengan penuh keikhlasan. Ayahnya selalu berkata bahwa tidak ada yang sia-sia dalam hidup. Setiap tetes keringat akan membuahkan hasil. Namun, semakin hari, tubuh ayah Bimo mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Dia tidak lagi setegar dulu. Wajahnya semakin pucat, tubuhnya semakin kurus, dan matanya mulai terlihat sayu. Bimo, meskipun masih kecil, mulai merasakan perubahan itu. Dia sering menanyakan ayahnya mengapa tampak lelah dan tak seperti biasanya. Tapi ayahnya selalu menjawab dengan senyum tipis. "Tenang, Bimo. Ayah hanya lelah. Kita masih punya banyak waktu." Tapi waktu terus berjalan, dan Bimo mulai merasakan sesuatu yang tidak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. Setiap malam, sebelum tidur, Bimo berdoa. Ia tidak tahu kepada siapa doanya ditujukan, namun ia selalu berharap agar besok ayahnya bisa lebih sehat, agar mereka bisa hidup lebih bahagia. "Tuhan, beri ayah kesehatan, agar kami bisa bersama lebih lama," doa Bimo di dalam hatinya, dengan suara yang hampir tak terdengar. Namun, tak ada yang tahu apa yang akan terjadi esok. Seminggu setelah Bimo merasakan perubahan yang mengganjal dalam diri ayahnya, keadaan semakin memburuk. Ayah Bimo mulai sering terjatuh kelelahan setelah bekerja. Napasnya terdengar berat, dan wajahnya semakin pucat. Bimo yang masih kecil itu mencoba menyembunyikan kekhawatirannya, mencoba untuk percaya pada kata-kata ayahnya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Namun, sebuah perasaan yang tidak bisa dijelaskan mengisi hatinya. Ada sesuatu yang buruk yang akan terjadi, dan Bimo tak bisa menghindarinya. Pada suatu pagi yang cerah, Bimo terbangun dan berlari keluar kamar. Ia berharap bisa melihat ayahnya sudah duduk di meja makan, seperti biasa, menyiapkan sarapan sederhana mereka. Tapi, tak ada suara ayahnya. Bimo mencari ke seluruh rumah, hingga akhirnya ia menemukan ayahnya terkulai lemah di dekat tempat tidur, terengah-engah. Hatinya yang penuh harapan seolah hancur dalam sekejap. "Ayah, bangun!" "Kenapa?" "Ayah, bangun! Ayah!" teriak Bimo dengan suara serak, menangis histeris. Ayahnya hanya bisa tersenyum lemah, dengan mata yang mulai hilang semangat. "Bimo, ayah sudah lelah," kata ayahnya dengan suara hampir tak terdengar. "Tapi ingat, Bimo harus kuat. Kamu harus terus maju." Dengan tubuh yang gemetar, Bimo mencoba mengangkat ayahnya, tetapi tubuh ayahnya yang semakin kaku membuatnya tak bisa berbuat apa-apa. Rasa takut menyelimuti dirinya. Ia berlari keluar rumah, berharap ada seseorang yang bisa membantu, namun jalan di desa itu masih sepi. Bimo tak tahu harus berbuat apa. Waktu seakan berjalan lebih lambat. Sungguh, tak ada yang lebih menakutkan bagi seorang anak selain kehilangan orang yang paling ia cintai. Akhirnya, beberapa jam kemudian, setelah orang-orang di desa datang, ayah Bimo dibawa ke rumah sakit. Namun, tak ada yang bisa dilakukan lagi. Penyakit yang sudah lama diderita ayah Bimo kini merenggut nyawanya. Saat dokter menyatakan bahwa ayah Bimo telah tiada, dunia Bimo seakan runtuh. Rasanya seperti mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Bimo hanya bisa berdiri di sudut ruangan, dengan mata yang kosong, menatap tubuh ayahnya yang terbujur kaku.
Air matanya tak berhenti mengalir. Namun ia tidak bisa berkata-kata. Perasaan kehilangan yang begitu dalam. Namun ada satu hal yang tetap teringat dalam benaknya. Kata-kata terakhir ayahnya. Bimo, kamu harus kuat. Kamu masih punya hari esok. Bimo tidak mengerti sepenuhnya maksud kata-kata itu. Tetapi ada satu hal yang ia yakini. Meskipun dunia terasa begitu gelap, meskipun rasa sakit ini tak tertahankan, ia masih harus melangkah, karena ada satu harapan yang tertinggal di dalam dirinya. Masih ada hari esok. Setelah pemakaman ayahnya, hidup Bimo berubah sepenuhnya. Desa yang dulu terasa hangat dan penuh dengan tawa kini terasa hampa. Ia tidak lagi memiliki seseorang yang menemaninya, yang memberinya rasa aman di dunia yang penuh ketidakpastian. Kini, ia harus belajar untuk hidup tanpa ayah, tanpa perlindungan dan kasih sayang yang dulu selalu ada. Hari-hari terasa sangat panjang. Bimo tidak tahu harus berbuat apa. Setiap pagi, ia terbangun dengan rasa sepi yang menyelimuti hatinya. Tak ada lagi suara ayah yang biasa memanggilnya dengan lembut. Tak ada lagi tangan yang membantunya memasak atau membersihkan rumah. Semua itu hilang begitu saja. Meski begitu, Bimo berusaha untuk tetap tegar. Ia tahu, meskipun tanpa ayah, hidup harus terus berjalan. Bimo mulai membantu para tetangga yang membutuhkan bantuan kecil, seperti membawa air atau membersihkan halaman. Meskipun tubuhnya masih kecil dan lemah, ia merasa itu adalah cara untuk mengisi hari-harinya dan membuat dirinya merasa berguna. Namun, hidup tetap keras. Seringkali, ia merasakan lapar yang menyakitkan. Tak ada makanan yang cukup untuknya. Beberapa malam, ia hanya bisa terbaring di ranjang, memeluk bantal dengan perasaan kosong. Namun, di balik semua kesedihan itu, ada kekuatan yang tak terlihat dalam diri Bimo. Ia mengingat kata-kata ayahnya yang selalu mengajarkannya untuk tetap berjuang, untuk tidak pernah menyerah. Masih ada hari esok, begitu ayahnya selalu berkata. Kata-kata itu menjadi pegangan Bimo. Ia tahu, meskipun hari-hari terasa berat dan penuh air mata, ia masih punya harapan. Mungkin, esok hari akan lebih baik. Suatu hari, seorang tetangga yang sudah lama mengenal ayahnya mendekati Bimo. Ia melihat anak kecil itu sedang duduk di teras rumah, termenung dengan mata yang kosong. Bimo, kamu jangan terlalu merasa sendirian. Ingat, kamu masih punya banyak orang yang peduli, kata tetangga itu, sambil meletakkan tangan di bahu Bimo. Namun, Bimo hanya mengangguk pelan, menyadari bahwa meskipun ada orang-orang yang peduli, perasaan kehilangan itu tetap ada. Tak ada yang bisa menggantikan ayahnya. Bimo melanjutkan hidupnya dengan cara yang sederhana. Ia terus bekerja keras, meski terkadang tubuh kecilnya kelelahan. Kadang-kadang, ia melihat anak-anak lain bermain bersama orang tua mereka, dan hatinya terasa perih. Namun, ia mencoba untuk tidak menangis, karena ia tahu bahwa air mata tidak akan mengubah apapun. Ia harus kuat. Meski dunia terasa sepi, meski ia merasa kehilangan segala yang ia cintai, Bimo berpegang pada satu keyakinan, masih ada hari esok. Dan hari esok itu, meskipun belum datang, tetap menjadi harapan yang ia genggam erat dalam hatinya. Waktu terus berlalu, dan meski beban hidup Bimo semakin berat, ia tidak pernah melepaskan harapan yang terus tumbuh dalam hatinya. Setiap pagi, ia bangun dengan tekad baru, meskipun rasa lelah dan sakit hati tak pernah benar-benar hilang. Ia sudah terbiasa dengan kenyataan bahwa ia harus menghadapi dunia ini sendirian. Tak ada lagi tawa ayahnya yang hangat, tak ada lagi pelukan yang menguatkan. Suatu sore, ketika Bimo sedang duduk di bawah pohon besar di belakang rumah, seorang wanita tua yang sering datang ke desa datang menghampirinya. Ia adalah seorang guru di sekolah desa yang tahu betul tentang kehidupan Bimo. Dengan lembut, wanita itu menyapa Bimo dan duduk di sampingnya. Bimo, kamu tahu? Setiap orang punya cerita yang berbeda, tapi semuanya punya kesempatan untuk bangkit lagi, ujar wanita itu, sambil memandang jauh ke arah ladang yang luas. Bimo menatapnya, sedikit bingung. Tapi, Bu, ayah sudah tiada. Aku tidak tahu bagaimana bisa hidup tanpa dia, ujar Bimo. Suaranya hampir pecah menahan air mata. Aku tidak tahu bagaimana melanjutkan semuanya.
Wanita itu tersenyum dengan lembut dan berkata, "Kehilangan memang menyakitkan, Bimo. Tapi ingatlah, kamu masih punya kehidupan di depanmu. Kamu masih punya harapan. Ayahmu selalu mengajarkanmu untuk kuat, dan sekarang kamu harus melanjutkan apa yang dia ajarkan." Bimo terdiam, lalu menunduk. Kata-kata wanita itu seperti setetes air yang menyentuh tanah kering dalam dirinya. Mungkin ia belum sepenuhnya mengerti, tetapi perlahan, ia mulai merasakan bahwa hidupnya tidaklah berhenti hanya karena kehilangan. Seperti pohon yang tumbuh dari tanah yang subur, meskipun ada musim kemarau yang panjang, ia masih bisa tumbuh jika tetap berusaha. Hari-hari setelah percakapan itu, Bimo mulai menyadari sesuatu yang penting. Ia tidak bisa mengubah kenyataan bahwa ayahnya sudah tiada, tetapi ia bisa memilih bagaimana menjalani hidupnya setelah kehilangan itu. Ia memutuskan untuk melanjutkan sekolah, meskipun ia sering merasa kesulitan. Ia terus bekerja keras, membantu para tetangga, dan berusaha membuat hidupnya lebih baik. Ada kalanya ia merasa sangat lelah, bahkan kadang ingin menyerah. Tetapi, setiap kali ia terjatuh, ia mengingat kata-kata ayahnya yang selalu memberi semangat. Masih ada hari esok. Bimo mulai merasa bahwa meskipun hari-hari yang ia jalani penuh dengan rintangan, masih ada harapan di setiap langkah yang ia ambil. Suatu hari, ketika ia kembali dari sekolah dan melewati ladang milik tetangga, ia melihat bunga-bunga liar yang tumbuh di antara rumputan yang kering. Bunga-bunga itu cantik, meskipun tanah di sekitarnya tidak subur. Ia tersenyum kecil, menyadari bahwa meskipun kehidupan bisa sangat keras, selalu ada keindahan yang bisa ditemukan jika kita mau melihatnya. Bimo berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan terus berjuang, tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk mengenang ayahnya yang telah mengajarkan arti keteguhan. Ia tidak akan membiarkan harapan itu padam, karena ia tahu, masih ada hari esok yang penuh dengan kemungkinan baru. Dan di setiap hari esok yang datang, Bimo akan terus melangkah, dengan senyuman dan keyakinan bahwa tidak ada perjuangan yang sia-sia, karena hidup selalu memberi kesempatan, jika kita tetap percaya.